Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aprilia Maulida, nomor NIM belakang 64. Di sini saya akan mempresentasikan dari matkul Sejarah Peradaban Islam dengan tema Perkembangan Peradaban Islam fase Mekah dan Madinah. Yang pertama, pada perkembangan fase Mekah. Itu dakwahnya dibagi menjadi dua. Dakwah secara siriyah atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dakwah secara siriyah atau sembunyi-sembunyi. Pada awal Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Hal itu dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ajaran wahyu bahwa semua yang dilakukan berdasarkan pada kondisi yang tepat. Orang pertama diajak memeluk atau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW adalah istri dan kerabatnya. Tidaklah mengherankan ketika Khadijah yang pertama memeluk agama Islam, disusul Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan Zaid, bekas budak dan menjadi anak angkatnya. Ummu Aiman yang mengasuh Nabi Muhammad termasuk orang pertama masuk Islam juga sebagai pedagang yang berpengaruh Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun. Mengajak teman beliau masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhoh bin Ubaidillah bin Jarrah, dan Arqam yang rumahnya dijadikan sebagai tempat pertemuan rutin bagi orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi secara terang-terangan ini didasari wahyu yang turun dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pelaksanaan dari ayat ini, Nabi mulai mendakwahkannya Islam di kalangan keluarga dan kerabatnya. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau, seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-Nya. Namun, dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi Muhammad merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari kiamat. Namun dakwah yang dilakukan beliau tidak mudah karena mendapat tantangan dari kaum Quraisy. Di antara tantangan dakwah yang dialami oleh Rasulullah, yang pertama, cemoohan dan cacian kepada Nabi dan para sahabat. Yang kedua, memanfaatkan pengaruh para pembesar kafir Quraisy. Yang ketiga, mendatangi penyair terkemuka. Yang keempat, melempari Nabi dan para sahabat dengan batu dan kotoran. Dan yang terakhir, bujukan dengan harta dan kekayaan. Hal tersebut di atas timbul karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, mereka tidak bisa membedakan antara kenabian serta kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyerukan persamaan perihal antara bangsawan serta hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak ingin yakin maupun mengakui dan menerima ajaran tentang kebangkitan kembali serta pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang merupakan kerutinan yang berurat pangkal pada bangsa Arab. Yang kelima, pemahat serta penjual patung memandang Islam menjadi penghalang rizki. Adapun dakwah Nabi di Mekah memprioritaskan beberapa hal, yaitu
Yang pertama mengajarkan ketauhidan, yang kedua menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, yang ketiga merubah perilaku jahiliyah, dan yang terakhir mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam fase Madinah, yaitu ada 4. Yang pertama, sistem sosial, yang kedua, sistem politik, yang ketiga, sistem militer, dan yang terakhir, sistem ekonomi. Di sistem sosial sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sistem mu'aqqah, yang kedua, ikatan iman, yang ketiga, ikatan cinta, yang keempat, persamaan si kaya dan si miskin, yang kelima, toleransi umat beragama. Yang pertama, sistem mu'aqqah. Sistem mu'aqqah sendiri artinya persaudaraan. Islam memandang orang-orang muslim sebagai saudara, membangun suatu hubungan persaudaraan yang akrab dan saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sistem persaudaraan ini dibangun Nabi Muhammad sejak beliau masih berdomisili di Mekah. Sistem mu'aqqah ini dirumuskan dalam perundang-undangan resmi. Perundang-undangan ini menghasilkan hak-hak khusus di antara kedua belah pihak, yaitu Muhajirin dan Ansor, yang menjadi saudara sampai-sampai ada yang saling mewarisi meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Yang kedua, ikatan iman. Islam menjadikan ikatan iman sebagai dasar paling kuat yang dapat mengikat masyarakat dalam keharmonisan, meskipun tetap membolehkan, bahkan mendorong bentuk-bentuk ikatan lain seperti kekeluargaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga ialah ikatan cinta. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah atas dasar cinta dan tolong-menolong. Hubungan antara secara mukmin berpijak atas dasar saling menghormati. Yang keempat, persamaan si kaya dan si miskin. Dalam masyarakat Madinah, si kaya dan si miskin mulai berjuang bersama atas dasar persamaan Islam dan mencegah munculnya kesenjangan kelas dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah toleransi umat beragama. Toleransi yang dilaksanakan pada masyarakat Madinah antara sesama agama Islam seperti yang dilakukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan ada kalanya antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi yang berbeda agama. Yang kedua adalah sistem politik. Sistem politik adalah satu hal yang paling penting, bahwa kedaulatan itu tidak di tangan rakyat maupun kepala negara atau khalifah, melainkan di tangan syara' atau aturan dan hukum Islam. Sementara kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menetapkan hukum syariat Islam. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah. Semua pemikir muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah adalah memimpin masyarakat Islam dalam tugasnya sebagai utusan Allah dan kepala negara Islam Madinah. Yang ketiga ialah sistem militer. Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasulullah langsung membentuk satuan militer pertama yang terdiri dari 100 prajurit. Satuan militer pertama ini dipimpin sahabat Hamzah radhiyallahu an. Pada saat inilah menurut cendekiawan muslim asal Turki, Muhammad Fethullah Gulen, dalam cahaya abadi Muhammad SAW, kebanggaan umat manusia. Ketika Islam muncul dengan kebenaran dan menampilkan kekuatan yang berdiri di atas landasan kebenaran, pandangan orang-orang Arab terhadap Islam pun berubah. Sebagaimana layaknya seorang panglima perang pada umumnya, Rasulullah berhasil mengusir musuh dengan kekuatan bersenjata yang tangguh. Seiring berlalunya waktu, kabilah-kabilah Arab yang semula bersikap keras mulai segan kepada kaum muslimin. Yang terakhir adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad yaitu sistem Qur'ani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang telah menetapkan berbagai aturan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmania, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh.
Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan dunia atau sebaliknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.